Ya, kita akan lanjut materi terakhir tentang asuhan keperawatan jiwa, yaitu pada tahap implementasi dan evaluasi. Ya, saya share materinya dulu. Baik, setelah kita kemarin belajar tentang pengkajian, diagnosa, dan juga perencanaan pada kelompok sehat psikososial dan gangguan, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana tahap implementasi sampai evaluasi pada asuhan keperawatan jiwa. Ya, di tahap implementasi itu artinya kita uh, melakukan tindakan yang sudah kita pilih itu ya, didasari dari 3S ya, atau di SP itu ya. Nah, beberapa ini akan saya contohkan implementasi atau tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan pada masing-masing kelompok. Ya, untuk kelompok sehat, kemarin kita belajar bahwa diagnosa yang bisa kita tegakkan di beberapa kelompok usia itu adalah kesiapan meningkatkan proses keluarga. Saya juga sudah jelaskan apa sih yang dimaksud meningkatkan proses keluarga itu adalah ketika keluarga ini menghadapi suatu perubahan-perubahan, entah itu dari lahirnya anak, kemudian dari tumbuhnya si anak itu sendiri, kemudian ketika dia masuk remaja juga bisa menimbulkan proses keluarga yang berubah, atau bahkan ketika dia menikah, kemudian dia mempunyai anak dan seterusnya, itu kan berarti ada proses keluarga yang dinamis, ya, ada perubahan yang terjadi terus menerus. Dan pada kelompok sehat yang tidak memiliki tanda gejala gangguan jiwa baik ringan ataupun berat itu ya, kita harus mampu mengedukasi keluarga ini atau pasien kita ini supaya tidak apa namanya, tidak membuat anaknya atau anggota keluarganya itu, bahkan dia sendiri, gagal dalam memenuhi tugas perkembangannya ya. Jadi tujuannya dalam pada kelompok sehat dalam membantu pasien tadi, individu tadi, supaya bisa mencapai tugas perkembangan keluarganya. Nah, intervensi yang bisa kita pilih dari diagnosa kesiapan meningkatkan proses keluarga antara lain adalah promosi kebutuhan keluarga. Ya, intinya apa sih yang dibutuhkan keluarga itu dalam menghadapi uh, tugas tumbuh kembangnya, baik dirinya sendiri ataupun anggota keluarganya seperti contoh tadi. Ya, apa yang dibutuhkan keluarga ketika si istri itu ya melahirkan anak, sehingga anaknya ini masuk dalam kelompok usia 0 sampai 18 bulan yang harus mengembangkan tugas perkembangannya, trust itu ya, percaya pada orang tuanya. Nah, itu apa yang dibutuhkan keluarga, lah kita identifikasi, kemudian kita bantu keluarga untuk meningkatkan eh, pencapaian atau pemenuhan kebutuhan tersebut. Kemudian promosi proses efektif keluarga, karena ada proses yang berubah-ubah gitu ya, ada proses yang dinamis itu ketika contoh ya tadi ya, si anak ini lahir membutuhkan rasa percaya dari yang bisa dia dapatkan dari orang tuanya. Nah, kita bantu bagaimana si orang tua ini, yang mana adalah pasien kita itu ya, atau klien kita ini, bisa menghadapi proses tersebut secara efektif. Kita juga bisa memilih terapi keluarga, yaitu dengan melibatkan anggota keluarga yang lain, misalnya kakek, neneknya, gitu ya, mertuanya, untuk uh, apa namanya, terlibat secara aktif dan benar dalam merawat anak yang baru lahir ini tadi. Nah, jangan sampai malah karena ada misalnya perbedaan generasi itu ya, perbedaan informasi antara orang tuanya, antara kakek nenek dari si anak bayi baru lahir ini, kemudian akhirnya malah mencelakai si anak bayi baru lahir itu ya, seperti yang kita teman-teman mungkin pernah dengar juga di media sosial gitu ya, bagaimana anak bayi, anak kecil itu ya, mistreatment itu ya, salah treatment dari
orang tuanya karena ngikut nasihat atau petunjuk dari ayah ibunya itu ya, atau dalam arti kakek nenek dari si bayi baru lahir ini. Nah, itu kita bisa libatkan kalau itu terjadi ya. Ada kemungkinan itu terjadi gitu ya. Nah, si klien kita yang ibunya itu mengeluh, Mbak, saya kok diminta oleh orang tua saya kok gini 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 ya. Itu katanya sudah budaya dari dulu. Gitu ya, dikasih jamu apa, dikasih ramuan apa supaya bayinya nggak kuning, supaya bayinya sehat dan sebagainya. Alasannya itu karena sudah budaya. Gimana? Itu kan kita bisa membantu klien kita si ibu ini tadi supaya dipertemukan atau memfasilitasi lah, kita memfasilitasi dengan keluarganya, kakek nenek dari si bayi ini tadi, suaminya juga, sehingga eh, informasi yang didapat benar. Ya, cara treatment untuk si bayi baru lahir ini benar. Tugas perkembangannya terpenuhi, secara fisik juga sehat juga. Nah, plus ada suami tadi yang harusnya mensupport dari si istri ini tadi. Itu kan banyak itu di media sosial bagaimana keluhan ibu-ibu gitu ya, istri-istri gitu ya dengan anak yang bayi baru lahir, di mana mungkin suaminya kurang mendukung, gitu ya, sibuk dengan pekerjaannya, kakek nenek dari si bayi ini ngerecokin dengan informasi-informasi yang kurang pas, yang tidak sehat sebenarnya, tapi karena dalam tanda kutip ada kata-kata budaya, terus memaksa si klien ini atau si istri atau ibu ini untuk melakukannya. Nah, itu peran perawat bisa untuk mengatasi masalah tersebut dengan memilih intervensi terapi keluarga. Kemudian intervensi yang lain seperti edukasi orang tua, itu jelas itu ya. Kita edukasi orang tua itu ada di segi itu ada edukasi orang tua untuk fase anak, ada edukasi orang tua untuk fase remaja. Itu tergantung nanti anaknya dia di kelompok usia yang mana gitu ya. Itu Anda bisa pilih. Ya, kita berikan edukasi bagaimana cara untuk menstimulasi tumbuh kembang dari si anak maupun remaja ini dengan benar. Dimulai dari, oh ciri-cirinya kayak apa sih kalau anak usia toddler itu tumbuh kembang yang benar seperti apa, tugas perkembangannya terpenuhi itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, cara orang tua untuk menstimulasi anak ini supaya tugas perkembangannya terpenuhi itu bagaimana. Nah, itu menggunakan label edukasi orang tua ini. Kemudian dukungan penampilan peran kita bisa membantu, contoh si ibu tadi gitu ya, ketika sudah melahirkan anaknya, kita dukung, kita motivasi dalam hal menyusui gitu ya, dalam hal memberikan atau mencukupi kebutuhan si anak bayi baru lahir tadi supaya rasa trust dari bayi baru lahir ini terpenuhi, ya dia nanti mengembangkan dirinya, eh, dia percaya pada orang lain ya, dengan batas-batas tertentu, tidak percaya sepenuhnya. Ya, itu kita ajari, kita bantu, kita dukung sehingga dia bisa berperan sebagai ibu yang baik bagi tugas tumbuh kembang si bayi baru lahir tadi. Itu juga dengan kita bisa pilih promosi perkembangan anak, promosi perkembangan remaja, itu fokusnya adalah ke si anak dan remaja itu sendiri. Setelah tadi untuk orang tuanya kita edukasi bagaimana ciri-ciri pemenuhan tugas perkembangan yang baik untuk anak dan remaja. Nah, ini untuk promosi perkembangan anak dan remaja itu kita fokus ke anak dan remajanya itu. Kita bantu mereka juga dengan sesuai dengan kemampuan kognitif kita masing-masing ya. Kalau remaja saya rasa bisa kita edukasi, kita latih gitu ya. Tapi kalau anak mungkin dengan cara yang berbeda dengan remaja tadi. Sampai kemampuan kognitifnya, kemampuan untuk mengambil keputusannya berbeda dengan remaja. Jadi perbedaannya adalah di subjeknya. Untuk diagnosa kesiapan meningkatkan pengetahuan, kita juga bisa pilih semua yang ada tulisannya edukasi, ya, edukasi kesehatan, termasuk tadi edukasi orang tua, fase anak, fase remaja itu pun bisa kita pilih. Nah, ini contoh detailnya untuk promosi perkembangan anak tadi. Untuk observasinya, ya kita bisa identifikasi kebutuhan anak dan kemampuan adaptasi anak itu sejauh mana dalam memenuhi tugas perkembangannya. Ada tidak kebutuhan-kebutuhan khusus? Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, malah bagus ya. Tapi kalau ada kebutuhan
khusus untuk dia memenuhi tugas perkembangannya kita harus kaji ya kaitannya dengan fisik gitu ya, telat bicaranya atau bibirnya sumbing gitu contohnya. Nah, itu bisa. Atau secara psikologis mungkin si anak ini sebenarnya siap, tapi orang tuanya mungkin ada masalah perceraian dan sebagainya. Itu kita bisa gali di situ. Untuk terapeutiknya, kita dukung anak berinteraksi dengan anak lain. Kita dukung anak ini mengekspresikan perasaannya. Dukung juga partisipasi anak di sekolah. Dan berikan mainan yang sesuai dengan usia anak. Ini sebabnya di beberapa negara bahkan sekarang sudah melarang anak di bawah usia tertentu itu untuk memegang HP, ya, untuk memegang HP kecuali sekolah, saya kecuali untuk keperluan sekolah. Karena kan dengan kemajuan teknologi mungkin pembelajarannya berbeda dengan ketika dulu, ya, hanya menggunakan buku dan sebagainya. Beberapa negara sudah melarang hal tersebut, ya, kecuali masih melarang anak untuk pegang HP atau membuat akun TikTok dan sebagainya gitu ya, atau akun IG, ya, kecuali tadi HP hanya digunakan untuk mengakses buku misalnya gitu, atau mengerjakan tugas yang diberikan lewat, kalau di kita tuh LMS gitu ya, kecuali hanya untuk itu saja. Karena mereka tahu, negara-negara itu tahu bahwa anak itu tugas perkembangannya berbeda untuk masing-masing kelompok usia seperti yang sudah saya jelaskan di materi kedua gitu ya. Ya. Dan HP itu akan screen time yang banyak itu akan membuat si anak ini kesulitan dalam mencapai tugas tumbuh kembangnya. Ya, sehingga sudah ada peraturan tegas itu ya. Nah, di di keperawatan ya kita juga harus membantu si anak ini jangan harus ke HP saja. Apalagi dengan sekarang mungkin ya kita bisa memahami orang tua yang sibuk bekerja dan sebagainya. Ya, tidak semua orang tua males sih. Ya. Tidak semua orang tua cuek gitu ya atau masa bodoh dengan ini. Tidak mungkin karena kesibukan mereka bekerja gitu ya, dengan kondisi sosial ekonomi mereka tidak bisa memiliki asisten rumah tangga ya, sehingga akhirnya ya cara tercepatnya adalah ngasih HP buat si anak atau ngasih tontonan buat si anak. Nah, ini yang perlu kita bantu si anak ini untuk bermain sesuai dengan usianya. Jangan usia 1 tahun, 2 tahun sudah dikasih HP gitu ya. Edukasi, jelaskan perkembangan remaja atau anak gitu ya pada si anak ini tadi, ajarkan untuk mengenai masalah kesehatannya, kemudian ajarkan strategi untuk mengatasi atau untuk mencegah ya, dan kolaborasi bisa kita rujuk kalau perlu. Kalau misalnya contoh ya tadi anak ini sudah kecanduan atau adiksi game, smartphone, nah itu kita harus rujuk mau tidak mau di rumah sakit jiwa Magelang misalnya contoh. Rumah sakit jiwa yang ini saya rasa juga ada yang sudah memiliki bangsal anak gitu ya. Kebanyakan atau mayoritas pasien anak yang dirawat di rumah sakit jiwa itu adalah adiksi gitu ya. Bukan yang kayak kemarin saya sebutkan si Sopren, bukan. Tapi mayoritas yang saya jumpai itu adalah karena adiksi, kecanduan smartphone, kecanduan gadget gitu ya. Nah, makanya di tahap kolaborasi ini kita bisa rujuk untuk konseling jika perlu. Karena kan kembali lagi yang kita hadapi adalah kelompok sehat, ya bukan kelompok resiko atau gangguan. Ya, sebisa mungkin jadi jangan sampai anak ini kecanduan dengan cara-cara yang tadi sudah disebutkan di observasi terapeutik ataupun edukasi. Kemudian untuk promosi perkembangan remaja, untuk observasinya, identifikasi tahap perkembangan remaja. Apakah si remaja ini sudah bisa mencapai tugas tumbuh kembangnya dengan baik? Sejauh mana dia bisa melakukan tugas tumbuh kembangnya? Kemudian untuk terapeutiknya berbeda dengan anak tadi, kita fokus ke bimbingan dan konseling kesehatan remaja pada si remaja itu sendiri dan keluarga ini sebagai support sistemnya.
eh, kenapa perlu bimbingan dan konseling? Ya karena di usia remaja itu dia sudah apa ya, sudah memiliki kemampuan atau sudah dipercaya untuk mengambil keputusan sendiri, dan ini kalau tidak didampingi takutnya salah jalan lah, bahasa bahasa mudahnya gitu ya, takutnya salah jalan, apalagi tadi ya memilih idola yang tidak pas, yang mungkin nanti bisa menyebabkan gangguan identitas dirinya, personalitinya, jadi yang misalnya terganggu dalam konsep penerimaan jenis kelaminnya gitu ya. Nah, itu kita berikan lebih banyak berikan bimbingan konseling, bukan hanya sekedar edukasi. Walaupun di edukasi di bagian bawahnya itu juga tetap kita berikan edukasi tentang ciri-ciri tugas tumbuh kembang di usia remaja yang normal itu seperti apa, cara-cara memenuhinya seperti apa, kemudian kalau yang tidak terpenuhi itu ciri-cirinya seperti apa, cara mencegahnya bagaimana, edukasi tetap penting. Tetapi di bagian terapeutik kita juga perlu menyediakan bimbingan dan konseling tadi. Khususnya juga harus melibatkan orang. Banyak sekali ya di media sosial kita lihat apa namanya, remaja itu dibiarkan begitu saja. Karena tadi orang tua menganggap wis gede, wis jarno, bahasa Jawa nih udah besar, biarkan tanpa ada bimbingan dari orang tua, ya pada akhirnya nanti eh, bisa terjadi keliru gitu ya, konsep apa namanya, kesimpulannya atau identitas dirinya, konsep dirinya itu jadi keliru karena tidak ada orang tua yang bimbing dia tadi, akhirnya dia mencari tokoh panutan ya, dan tokoh panutannya kalau benar sih masih mending ya. Kalau tokoh panutannya tidak benar ya jadinya dia juga tidak benar. Apalagi kalau sudah ada tokoh panutan, biasanya dia akan mencari orang-orang atau rekan-rekan teman-teman yang juga memiliki tokoh panutan yang sama. Ya, misalnya idolnya adalah orang Korea, contohnya dia artis Korea, idol Korea, BTS, Blackpink, atau sejenisnya. Itu kan dia pasti mencari orang-orang atau teman-teman seusia dia yang memiliki atau menjadi fan garis kerasnya BTS ataupun Blackpink itu tadi. Nah, ya kalau misalnya idola mereka mau sesuatu hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan norma di Indonesia, yang tidak sehat juga, misalnya merokok, contohnya ya, kemungkinan besar maka remaja ini juga akan mengikuti. Ya, ya, kalau tidak dibimbing oleh orang tuanya atau kita sebagai perawat. Makanya banyak kan remaja-remaja itu sudah merokok karena idola mereka lakukan hal itu, tokoh panutannya. Kan kadang tokoh panutannya adalah orang tuanya sendiri. Kalau orang tuanya benar ya tidak apa-apa. Tapi orang tuanya tidak benar, tidak sehat ya, ya ya ditiru gitu ya. Atau misalnya tadi ya, kalau misalnya idolanya Korea itu ya, ketika idolanya melakukan operasi plastik untuk mancung dan sebagainya, nah akan berkembang citra diri yang salah. Si remaja ini bisa saja berpikir atau mengambil konsep dari idolanya tadi untuk eh, yang namanya ganteng itu kalau hidungnya kayak gini, yang nama kulitnya harus putih dan sebagainya. Akhirnya mereka mencoba banyak hal yang ya, jadi kalau syukur-syukur kalau benar gitu ya, kalau pas atau masih bisa dihandle. Tapi kalau tidak, ya kan, misalnya operasi plastik gitu ya, operasinya di salon-salon tidak jelas gitu ya. Nah, akhirnya kan merugikan diri mereka sendiri. Makanya di remaja berbeda dengan anak tadi. Di remaja di terapeutiknya kita sediakan bimbingan dan konseling supaya tidak salah arah lah istilahnya seperti itu. Kemudian edukasi orang tua fase anak. Ini observasinya adalah identifikasi pemahaman orang tua sejauh mana dia tahu, dia paham tentang cara membesarkan anak itu. Kemudian untuk terapeutiknya kita dengarkan setiap keluhan masalah yang dihadapi orang tua ketika menghadapi atau membesarkan anaknya ini. Entah dengan sebutan anakku nakal dan sebagainya, itu kita bisa selanjutnya edukasi bahwa itu tergantung kelompok usianya ya. Orang tua kan
gampang ya untuk mengatakan bahwa anaknya nakal, anak tidak nurut dan sebagainya. Tetapi kita sebagai perawat perlu mengedukasi hal yang benar bahwa mungkin saja itu bukan nakal, tapi lebih ke arah tugas perkembangannya seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya ya, bahwa ya, ya usia toddler itu memang sedang mencari atau mencoba banyak hal. Usia sekolah, ketika usia industri ya dia juga mencari ilmu, mencari hal-hal baru yang akan memenuhi konsepnya dia untuk menghasilkan sesuatu di tahap industri. Jadi kadang ketika dikasih tahu menurut pemahaman orang tua yang benar harusnya seperti apa, tapi anak ini juga punya konsepnya sendiri yang harus dihargai oleh orang tua. Ya, di terapeutik kita dengarkan setiap keluhan, persepsinya orang tua kayak apa, nah di edukasi kita kasih tahu. Bisa seperti tadi contohnya, bukan berarti dia nakal, Bu. Ya, nakal dalam arti yang jelek itu bukan. Bisa saja ini karena memang itu tugas perkembangannya dia, sampaikan. Sehingga orang tua ini paham, oh tugas perkembangan anak saya di kelompok usia seperti ini, itu gini toh. Jadi dia tidak menganggap lagi si anak nakal dan kalau dia menganggap anak nakal kan berarti responnya akan buruk biasanya. Beda kalau walaupun anak ini menunjukkan perilaku yang sama, tapi ketika orang tuanya menganggap, oh ini memang tugas perkembangannya, oh ini memang harus yang dia lalui untuk memenuhi tugas perkembangannya, maka respon orang tuanya bisa baik, bisa benar. Itu pentingnya edukasi bagi orang tua tadi. Kemudian diagnosa yang lain, contoh kesiapan peningkatan konsep diri. Ini pada beberapa kelompok usia ya. Kemarin kita belajar pada kelompok usia remaja, pada kelompok usia dewasa muda sampai lansia itu kita bisa tegakkan kesiapan peningkatan konsep diri. Nah, intervensinya apa? Promosi harapan. Nah, ini pada orang tua biasanya. Orang tua, artinya dewasa muda dan lansia itu bisa kita berikan promosi harapan. Yang pada lansia khususnya itu ya dia tetap memiliki harapan eh, tentang kebergunaannya dia, tentang dia bermanfaat untuk anak dan cucunya. Promosi harga diri jelas, bagaimana kita meningkatkan eh, remaja biasanya ya, remaja untuk menilai dirinya secara positif, menilai bahwa dirinya itu unik, menilai bahwa dirinya itu punya kelebihan kemampuan itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia itu dilahirkan, dia itu ada di dunia ini dengan tugasnya yang bermanfaat untuk orang lain. Termasuk juga promosi kepercayaan diri. Kita bantu remaja biasanya ya, untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, untuk meningkatkan yakin bahwa oh apa yang saya lakukan ini benar selama mengikuti norma-norma yang berlaku. Itu juga dengan dan lansia itu juga bisa kita uh, berikan intervensi promosi kepercayaan diri ini bahwa walaupun dia pensiun, gitu ya, walaupun sudah pensiun, sudah tubuhnya mungkin tidak sekuat ketika dia dewasa atau ketika dia muda, dia masih tetap pede dalam keputusan-keputusan yang dia ambil karena dia tahu keputusan yang dia ambil itu bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, anaknya, cucunya, dan mungkin lebih besar lagi dari itu. Ya. Kemudian diagnosa kesiapan peningkatan menjadi orang tua. Biasanya kita tegakkan ini pada kelompok usia dewasa ya 18 sampai 40 tahun. Intervensi yang bisa kita pilih ya promosi pengasuhan. Kita bantu dalam mengasuh si anak gitu ya. Yang eh, kita gali informasi yang sudah dia dapat dari media sosial seperti apa misalnya. Dan kita bantu untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dari orang tua ini ke anaknya. Promosi antisipasi keluarga, ya, kita bantu keluarga orang tua khususnya ya untuk mengantisipasi nanti si anak ini kalau masuk ke kelompok usia berikutnya dia tugas tubuh kembangnya seperti apa sehingga tidak telat ya bisa disiapkan sejak dini termasuk edukasi keluarga dari perkembangan bayi, fase anak, fase bayi, fase remaja dan promosi kepercayaan diri pun bisa kita tegakkan untuk diagnosa kesiapan peningkatan menjadi orang. Ini contoh untuk promosi harga diri.
Di bagian observasi, kita identifikasi budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan usia terhadap harga diri. Karena di beberapa budaya, contoh sederhana aja lah, budaya paternalistik atau maternalistik gitu ya, itu akan memunculkan harga diri yang bisa memunculkan harga diri yang berbeda. Kalau pada paternalistik gitu ya, mungkin laki-laki memiliki harga diri lebih tinggi, tapi pada maternalistik perempuan memiliki harga diri yang lebih tinggi karena pengaruh budaya itu tadi. Itu contoh. Juga yang lainnya, agama, ras, jenis kelamin, dan usia itu kita identifikasi. Kemudian monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri, ada atau tidak. Ya, dan kalau ada itu berapa kali dia ngomong seperti itu. Isinya seperti apa? Apakah dia contoh ya berpikir bahwa dia atau mengatakan bahwa dia tidak berguna atau mengatakan bahwa dia tidak beruntung sama sekali atau mengatakan dia seorang yang bodoh. Nah, itu kan akan berbeda. Antara petiknya dan edukasinya itu akan berbeda. Kemudian monitor tingkat harga diri setiap waktu ini untuk melihat apakah terapeutik kita atau edukasi kita yang kita lakukan, yang kita berikan itu bermanfaat atau meningkatkan harga dirinya atau tidak. Kemudian untuk di terapeutik, kita bisa memotivasi klien untuk menerima tantangan atau hal yang baru. Itu untuk meningkatkan harga dirinya tadi, untuk meningkatkan bahwa meningkatkan penilaiannya ketika kita bantu pasien menerima tantangan baru yang kita tahu pasien atau klien ini bisa melakukannya, maka ketika klien itu mengambil tantangan tersebut dan bisa melakukannya, kan dia menilai dirinya secara positif. Itu bisa kita pakai untuk mengatasi harga diri rendahnya itu. Kemudian diskusikan pernyataan tentang harga diri ya. Tadi misalnya eh, apa namanya penilaian dirinya, saya apa tadi merasa tidak berguna. Nah, itu kita diskusikan. Kenapa dia menganggap bahwa dirinya tidak berguna? Apa yang dia percayai terhadap penilaian itu? Adakah pengalamannya yang akhirnya membuat dia menilai dirinya tidak berguna? Alasannya apa? Ya, dan kita juga diskusikan bagaimana tujuan yang realistis supaya bisa mencapai harga diri yang lebih tinggi. Ya, dimulai dari dia menetapkan tujuan bahwa dia harus merasa berguna gitu. Nah, itu kita harus diskusikan supaya kita tahu cara yang tepat untuk istilahnya dalam tanda kutip yang melawan pikiran negatifnya tadi. Kalau dia berpikir bahwa dia menyatakan dirinya bahwa dia tidak berguna, maka kita bisa identifikasi apa hal-hal apa saja yang bisa membantu si klien ini berpikir bahwa dirinya berguna sehingga menjadi counter dari kritik dirinya tadi. Dan kalau sudah ada counternya itu lebih banyak kan pada akhirnya lama-lama kritik dirinya itu menjadi berkurang dan efeknya harga dirinya meningkat. Untuk edukasi, jelaskan pada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep diri atau harga diri yang positif. Jelas karena keluarga memegang peranan penting gitu ya supaya si anak ini atau klien ini menilai dirinya secara positif. Anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki tadi untuk mengcounter atau melawan pikiran negatifnya ya kita cari eh, bareng-bareng bersama klien kekuatan dan kemampuan apa yang dia miliki. Pada harga diri rendah yang situasional ini masih lebih mudah. Tapi kalau pada harga diri rendah yang kronis, pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat, pada kelompok gangguan ya, bukan pada kelompok sehat ya. Pada kelompok gangguan itu seringkali kesulitan ya, karena ya sudah sifatnya lama ya, menetap ya, penilaian diri negatif tadi menetap akhirnya walaupun kita tunjukkan ini loh kamu mampu untuk ini, dia yang jawab itu orang lain juga bisa bu, mas, pak. Itu pada kelompok gangguan ya, tapi untuk kelompok sehat ini biasanya sih lebih mudah kalau kita sudah uh, trust dengan pasien atau klien pun juga trust dengan kita,
Itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi kekuatan sehingga bisa meningkatkan harga diri si klien ini tadi. Kita latih juga klien untuk meningkatkan tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ya, kita latih pas klien untuk mengungkapkan pernyataan yang positif tentang dirinya sendiri, melatih pasien untuk berpikir secara positif dan berperilaku secara positif juga. Berikutnya adalah implementasi pada kelompok gangguan. Nah, pada diagnosa perilaku kekerasan, ini kan diagnosa aktual ya. Yang diagnosa aktual ini si pasien ini sudah melakukan kekerasan. Ini intervensinya atau tindakan yang bisa kita lakukan adalah pengembangan fisik, eksekusi, manajemen keselamatan lingkungan, dan manajemen pengendalian marah. Nah, karena apa dia sudah melakukan, sorry bukan sudah, sedang melakukan kekerasan itu, sehingga kita harus menjaga keselamatan dari pasien dan juga orang-orang di sekitarnya. Makanya kita kekang fisiknya itu dengan cara diikat, itu ya, restrain. Kalau seklusi itu kita masukkan ke ruang isolasi. Manajemen keselamatan lingkungan itu ya kita amankan benda-benda yang bisa berbahaya buat pasien dan juga bagi orang sekitarnya. Tapi kalau sudah termasuk di dalamnya ada kolaborasi pemberian obat ya untuk menenangkan, ya baru di situ kita bisa mengedukasi tentang marahnya, pengendalian marahnya itu seperti apa. Jangan ketika dia lagi ngamuk, kamu suruh istilahnya nafas dalam, tidak ngefek ya, atau kamu suruh istighfar itu tidak ngefek. Karena dia memang di di fisiologi otaknya sedang dipenuhi oleh atau dibanjiri oleh dopamin, gitu, neurotransmitter dopamin, dan biasanya kalau dopaminnya ini banjir di otak itu sudah moral-moral, nilai-nilai moral itu hilang. Nilai moral itu tidak lagi diingat oleh dia, walaupun dia sejak kecil belajar jangan mukul orang, jangan mukul orang itu dosa dan sebagainya. Tapi kalau dopaminnya sedang banjir, itu ya, ya tadi nilai moralnya hilang. Dalam arti hilang itu dia tidak lagi mengingat itu. Kemampuannya untuk membedakan baik dan buruk juga hilang. Pun pada adiksi itu juga terjadi ya, dopaminnya banjir banyak di sistem saraf pusatnya. Makanya dia tidak bisa berhenti untuk melakukan hal tersebut. Beda dengan diagnosa risiko perilaku kekerasan, gitu ya. Kalau risiko perilaku kekerasan kan berarti tidak sedang melakukan, tapi punya risiko untuk melakukan itu. Itu kita bisa melakukan pencegahan perilaku kekerasan, gitu ya, pemberian obat, edukasi manajemen stres, latihan asertif, dukungan spiritual, terapi relaksasi seperti nafas dalam, meditasi, itu ya, ataupun yang lain, dan termasuk promosi coping itu bisa karena pasien di otaknya itu sedang tidak banjir dopamin, jadi bisa kita ajak ngobrol lah, ya kita bisa edukasi, kita bisa latih dengan macam-macam teknik untuk mengontrol marahnya itu bisa. Nah, risiko ya beda dengan yang perilaku kekerasan tadi. Itu maksudnya ke manajemen krisis. Kemudian untuk diagnosa SDKI waham itu kita bisa pilih manajemen waham dan orientasi realita. Bagaimana nanti si pasien waham ini kita jelaskan apa itu waham, jadi termasuk kaitannya waham dengan penyakitnya, dan waham itu bisa hilang jika apa, jika minum obat secara teratur. Termasuk juga dalam orientasi realita, kita bantu pasien ini untuk mengenali siapa dirinya, orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk waktu, tempat, itu kita eh, edukasi. Karena pada orang waham biasanya kehilangan orientasi realita itu tadi. Dirinya sendiri saja tidak tahu siapa dirinya karena dia meyakini misalnya dia seorang dewa, dia meyakini bahwa dia titisan nabi, dia meyakini dia memiliki kekuatan supranatural, atau bahkan dia meyakini dia yang sudah mati, dia yang ada di dunia ini sekarang adalah rohnya. Nah, itu kita bantu
mengorientasi realita dengan benar. Untuk diagnosa gangguan persepsi sensori atau halusinasi, kita bisa pilih manajemen halusinasi dan minimalisasi rangsangan. Di manajemen halusinasi, kita bantu si pasien ini untuk mengontrol halusinasinya dengan beberapa cara. Sedangkan untuk minimalisasi rangsangan, karena biasanya halusinasi itu muncul di situasi tertentu, nah itu kita minimalisasi situasi-situasi tersebut supaya halusinasi itu tidak muncul, ya. Halusinasi beda dengan hayalan, ya. Halusinasi beda dengan hayalan, halusinasi beda dengan imajinasi. Halusinasi itu memang karena dampak dari ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di otak tadi, sehingga indera-inderanya itu merasa, indera-inderanya itu menganggap bahwa ada rangsangan padahal tidak ada. Nah, jadi memang seperti mendengar itu, ya. Kalau kita, sama seperti kita mendengar orang lain ngomong di telinga kita, ya. Sama ketika kita melihat orang di depan kita, itu, ya. Hanya bedanya pada halusinasi itu orang itu tidak ada, suara itu sebenarnya tidak ada, tapi di pasien terdengar, terlihat, terasa seperti itu. Ya, itu namanya halusinasi. Jadi beda dengan hayalan, imajinasi itu beda. Untuk diagnosa defisit perawatan diri, di psiki ada beberapa intervensi seperti dukungan perawatan diri secara umum, dan ada juga dukungan perawatan diri secara khusus, ya, dari BAB, berhias, berpakaian, makan, mandi. Intinya adalah kita edukasi pasien cara perawatan diri yang baik dan benar itu kayak apa, kita bantu jika misalnya pasien itu tidak mampu melakukannya sendiri, jika pasien mampu melakukannya sendiri kita awasi, kita monitor, kita benarkan, ya, kita bimbing sampai akhirnya dia bisa mandiri, ya, dan dia sadar. Dalam arti sadar itu dia melakukan itu mandiri itu tahu kenapa saya harus mandi dengan cara seperti ini, kenapa saya harus makan minum, makan 3 kali sehari, minum ketika kita haus dengan cara seperti ini. Kenapa saya harus berhias? Kenapa saya harus berpakaian? Kenapa saya harus cuci tangan sudah BAB, BAK? Itu dia paham. Jadi tidak hanya seperti robot yang melakukan itu rutinitasnya, tapi dia sampai kita ajari sampai dia paham. Kenapa dia melakukan itu? Itu adalah dukungan perawatan diri. Di isolasi sosial, kita bisa menegakkan atau melakukan tindakan promosi sosialisasi, meningkatkan kemampuan dan minat pasien untuk bersosialisasi dengan temannya. Kita juga bisa memilih terapi aktivitas, melibatkan pasien isolasi sosial itu di terapi-terapi aktivitas, berkebun misalnya, senam misalnya, atau terapi kelompok. Ya, kita libatkan itu, ya, tapi tentu saja secara bertahap, ya. Jangan lagi isolasi sosial, dia belum kenalan pada satu dua orang, belum belajar berkenalan, terus langsung kamu masukkan ke terapi kelompok, itu mungkin malah membuat pasien ini menjadi semakin isos lah bahasanya gitu, ya, karena dia uh, trauma dipaksa masuk ke terapi aktivitas, terapi kelompok tadi, dia memilih makin menyendiri. Jadi pelan-pelan kalau pada isolasi sosial. Diagnosa harga diri rendah kronis, kita bisa menetapkan intervensi promosi harga diri, tadi sudah kita jelaskan, manajemen perilaku, promosi coping, itu juga bisa kita pilih. Pada manajemen perilaku, kita ajari bagaimana cara berperilaku dengan benar. Kalau misalnya kontak mata pada pasien harga diri rendah kronis itu kan menurun. Oh, kita ajarkan, yuk kalau lihat, kalau bicara sama orang tuh lihat matanya yuk. Kalau tidak berani lihat mata, lihat hidungnya yuk, atau lihat dahinya yuk, atau lihat bagian bawah mulut itu, ya, dagunya, gitu, ya, sehingga eh, lawan bicara juga merasa dihormati, ya, merasa nyaman ketika bicara dengan kita. Nah, itu manajemen perilaku. Contoh-contohnya. Promosi coping artinya kita meningkatkan kemampuan pasien ini untuk mengatasi masalahnya. Karena harga diri rendah kronis itu terjadi ketika pasien mendapat masalah, dia tidak mampu mengatasinya, akhirnya menilai dirinya sendiri secara negatif. Dengan promosi coping, kita bantu.
pasien untuk mengatasi masalah demi masalah yang biasa dia hadapi sehari-hari. Dan ketika dia mempraktekkan itu dan berhasil, maka kan penilaian dirinya terhadap dirinya sendiri kan jadi meningkat. Oh, aku bisa. Oh, ternyata untuk mengatasi masalah ini aku bisa. Itu yang tadinya tidak bisa, jadi bisa. Akhirnya harga dirinya pelan-pelan naik. Untuk diagnosa risiko bunuh diri, kita bisa memilih di intervensi psiki itu pencegahan bunuh diri jelas ini ya. Manajemen mood ya, kita bantu si pasien ini untuk bisa mengontrol atau mengelola moodnya dengan baik ya. Karena ketika moodnya turun, nah itu mulai muncul lagi tuh pikiran ide bunuh dirinya. Konseling jelas ini ya, kita konseling masalah apa sih yang terjadi gitu ya, apa yang menyebabkan awal mulanya yang menyebabkan dia sampai depresi dan ingin bunuh diri itu apa. Nah, kita bantu pasien untuk eksplorasi perasaannya, eksplorasi kemampuannya untuk bisa mengatasi masalah itu. Promosi harapan, mana pada pasien-pasien dengan risiko bunuh diri itu kan diawali dengan dia melihat atau menilai bahwa tidak ada lagi pilihan untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya kan harapannya sudah tidak ada. Karena tidak ada lagi pilihan untuk menyelesaikan masalahnya, maka memikirkan udah lebih baik mati aja. Nah, itu kan awal mula muncul ide bunuh diri. Makanya intervensi yang bisa kita pilih adalah promosi harapan tadi. Intervensi krisis itu kalau misalnya risiko bunuh dirinya sudah mulai naik level gitu ya, sudah tidak hanya berupa ide, tapi sudah ancaman, bahkan ada tindakan untuk melakukan bunuh diri. Nah, kita masuk ke intervensi krisis. Ya, contoh ya seperti yang di perilaku kekerasan tadi, kita bisa langsung melakukan manajemen, pengekangan fisik, restraint, atau seklusi. Dimasukkan ke isolasi, ruang isolasi sosial. Ya, dengan catatan ruang isolasi sosialnya memenuhi standar. Kalau contoh, kalau ruang isolasi sosialnya masih kayak kamar biasa, kayak kamar kos-kosan kita itu ya, temboknya tidak dilapisi oleh busa, ya dia bisa aja membentur-benturkan kepala ke tembok kan, sampai berdarah, sampai mungkin meninggal pun juga bisa. Ya, termasuk misalnya ada pintu atau jendela atau tidak, nah, itu bisa. Kalau memenuhi syarat, ya kita bisa lakukan seklusi. Tapi kalau kita rumah sakit itu belum memiliki ruangan yang memenuhi syarat untuk seklusi, ya bisa pakai yang restraint tadi atau pengakangan. Manajemen keselamatan lingkungan kalau pada pasien dengan risiko bunuh diri itu contohnya kita meminimalisir alat-alat, benda-benda yang bisa dia pakai untuk mencederai dirinya sendiri atau untuk bunuh diri gitu ya. Walaupun sulit gitu ya, karena orang kalau sudah ingin mati ya dia bisa menggunakan apapun gitu ya, bahkan bajunya sendiri pun dia bisa pakai untuk menggantung dirinya. Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus mengamankan benda-benda berbahaya di sekitarnya yang bisa dia pakai, ya, pisau, benda-benda tajam gitu ya, itu kita amankan, jangan sampai ada di jangkauannya pasien. Pada diagnosa ketidakpatuhan, kemarin saya contohkan adalah pada pasien-pasien yang putus obat karena pada pasien schizofren itu pengobatannya lama, nah, akhirnya muncul putus obat akibat ketidakpatuhan. Nah, kita bisa memilih intervensi dukungan kepatuhan program pengobatan. Ya, intinya kita mendukung, memotivasi supaya pasien ini patuh. Sekalipun kita tahu nih, jangka waktunya 2 tahun. Nah, itu kita harus dengarkan. Apa yang menyebabkan dia sebelumnya tidak patuh? Hambatan-hambatan apa? Bosenkah atau apa? Sehingga kalau kita sudah mendengarkan, kita sudah identifikasi apa namanya masalah utamanya, nah kita bisa kolaborasi dengan dokter. Seperti contoh ya kemarin ya kalau dia bilang dia bosan minum obat setiap hari, ya kita bisa kolaborasikan ke dokter. Bisa enggak sih pasien ini mendapat obat injeksi yang hanya sekali seminggu contohnya.
Beda lagi, beda cerita kalau misalnya eh, dia tidak minum obat karena menurut dia obat itu membuat dia ngantuk sehingga tidak bisa kerja, dia jadi di rumah terus, dia tidak enak sama orang tuanya. Ya kan, beda cerita kolaborasi kita dengan dokter. Oh, berarti pilih kita kolaborasi menyarankan ke dokter atau memberikan advokasi lah dari untuk pasien kita. Bisa enggak ini dapat obat yang tidak menyebabkan kantuk? Mana kan ada pilihan-pilihan obat ya. Ini juga ketika oh, tidak ada yang mengingatkan saya minum obat, ya berarti kan harus harus melibatkan keluarga juga. Nah, ini dukungan kepatuhan program obat. Nah, itu caranya bisa banyak. Promosi kesadaran diri, ya promosi terkait dengan uh, uh, awareness-nya dia ya, bukan kesadaran diri, bukan artinya biar dia sadar kompos mentis, tidak, tapi kesadaran diri dalam arti bahwa dia tahu, dia memahami pengobatannya itu lama. Nah, dia sadar itu loh bahwa dia pasien gangguan jiwa dan harus meminum obatnya itu dalam jangka waktu yang lama, tidak bulanan saja, tapi juga tahunan mungkin. Nah, kan kalau tidak minum obat, dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Misalnya pada pasien-pasien depresi, contohnya depresi sedang ke berat, yaitu kalau dia tidak mengembangkan kesadaran diri yang tepat, ya dia tidak bisa beraktivitas lagi, malah merugikan dirinya sendiri gitu kan. Dia tidak kerja, akhirnya dipecat dari perusahaannya. Tapi kalau dia minum obat secara teratur, dia moodnya jadi naik, yang tadinya depresi menjadi normal lagi, itu ya emosinya jadi baik lagi, ya dia bisa bekerja kan. Nah, itu maksudnya dukungan nanti promosi kesadaran diri, promosi coping juga tadi sudah saya sebutkan, kita bantu pasien itu untuk menyelesaikan masalahnya, khususnya dalam hal ini masalah yang menyebabkan dia putus obat. Dukungan tanggung jawab pada diri sendiri ini mirip dengan promosi kesadaran diri tadi. Kita bantu, kita dampingi si pasien ini supaya tidak eh, apa namanya, tidak tergantung pada orang lain dalam manajemen pengobatan. Ya kalau bisa dia lakukan sendiri untuk minum obat secara teratur tanpa harus diingatkan, yaitu dorong kita dorong pasien untuk melakukan hal itu, misalnya dengan membuat catatan-catatan, dengan membuat poster yang ditempel yang bisa dia lihat dimanapun, sehingga ketika dia melihat poster itu dia ingat, oh ini jamnya minum obat ya. Misal kalau dalam konteks orang tuanya atau keluarganya itu bekerja dan dia sendirian di rumah, ya kita dukung supaya dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap pengobatannya sendiri. Nah, untuk diagnosa tunggal yang kemarin saya sebutkan hasil dari PONAS itu, implementasinya ya menggunakan strategi pelaksanaan. Saya sampaikan kemarin itu kan sudah ada patronnya. Ya, kalau dalam penulisan Rembrandt kan tinggal Anda tulis sesuai dengan itu. Beda dengan SLKICG yang kita harus milih gitu ya. Lebih bisa berkreasi ria gitu ya, walaupun sudah ada luaran utama, luaran tambahan yang disarankan, intervensi utama, intervensi tambahan yang disarankan, tapi kan kita bisa lebih eh, apa ya, berkreasi gitu ya, tergantung data pasien. Tapi kalau pada diagnosa tunggal ya sudah patron, ya kita lakukan saja sesuai dengan SOP-nya dari masing-masing SP itu tadi. Biasanya ada 5 SP biasanya, tapi ada juga yang 3 SP, 4 SP, biasanya ada 5 SP. SP terakhir itu adalah evaluasi kemampuan pasien untuk melakukan SP1 sampai SP4. Dan masing-masing diagnosa itu memiliki SP untuk keluarga. Nah, walaupun tadi saya bilang ini patron gitu ya, patron dalam arti standar gitu ya, tidak bisa diotak-atik, dan tidak bisa ditambah dikurangi. Tetapi pada waktu pelaksanaannya, karena SP ini merupakan strategi, bukan istilahnya bukan kaku ya, sama seperti main bola ya, sepak bola, bola voli itu kan, walaupun ada patronnya,
berapa backnya, berapa gelandangnya, berapa strikernya, ada pola patronnya. Tetapi kan pada waktu teknisnya, implementasinya kan ya tergantung di lapangan itu ya. Backnya yang patronnya adalah tiga misalnya, tapi ketika sedang diserang ya dia bisa jadi lima, enam gitu ya. Dan ketika serangannya masif mungkin sampai gelandangnya ikut mundur semua, hanya menyisakan striker, maaf, penyerang yang ada di depan satu orang misalnya. Nah, walaupun patronnya adalah tiga back, yang misalnya tiga empat tiga itu pada sepak bola itu, saya rasa mahasiswa cowok tahu gitu ya, masih suka bola tahu gitu. Juga dan volley misalnya, walaupun ada patronnya, perpindahan posisinya itu ya, tapi kan si setternya itu ya yang mengoperkan bola itu kan bisa bebas mau ngasih ke belakang, mau ngasih ke samping gitu ya. Siapa yang akan melakukan spike gitu, atau smash itu kan terserah setternya sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, olahraga aja seperti itu. Nah, kita menghadapi pasien dengan gangguan jiwa yang istilahnya lebih penting gitu ya, menyangkut kesehatan jiwa, menyangkut masa depan pasien ini ya, kita jangan kaku lah ya, karena masing-masing orang sesuai dengan falsafah keperawatan jiwa yang kemarin pertemuan pertama itu saya sampaikan, bahwa masing-masing orang itu punya respon yang berbeda sekalipun diagnosanya sama, sekalipun mengalami gangguan jiwa yang sama. Makanya untuk SP, sekalipun sudah ada patronnya, saat mendeliverinya, saat mempraktekannya, itu kita bisa fleksibel, tergantung respon pasien saat kita melaksanakannya, tergantung situasi yang terjadi saat kita berinteraksi dengan pasien tersebut. Namun diusahakan patronnya tadi, polanya tadi yang kita tulis tadi tetap terpenuhi unsur-unsurnya. Nah, pelaksanaan SP juga wajib mengikuti tahapan komunikasi terapeutik dari pra-interaksi termin sampai dokumentasi. Ya, tetap. Ini contoh untuk diagnosa risiko perilaku kekerasan. SP1-nya apa? SP1-nya itu identifikasi PK, RPK, sampai mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik, yaitu nafas dalam, pukul bantal, lalu masukkan ke jadwal harian. SP2-nya SP1 mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan obat, masukkan ke jadwal harian. SP3-nya mengevaluasi SP1 dan 2 serta mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara verbal, masukkan ke jadwal harian. SP4-nya mengevaluasi SP-SP sebelumnya, mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan spiritual, masukkan ke jadwal harian. Dan di SP5 mengevaluasi keseluruhan SP itu, menilai kemandirian pasien untuk melakukannya, menilai apakah perilaku kekerasannya itu sudah terkontrol atau belum. Nah, ini kan patronnya, patronnya atau standarnya yang dibuat oleh Komnas waktu itu ya. Nah, cuma cara mendeliverinya, cara ngomongnya itu kan bisa berbeda, dan harus berbeda maksud saya, dan sesuaikan dengan kondisi pasiennya masing-masing. Pun sama-sama diagnosanya RPK. Itu juga dengan SP keluarga. Nah, itu masing-masing sudah ada patronnya dari SP1 sampai SP5 gitu ya. SP1 menjelaskan tentang masalah pasien ke keluarga, termasuk melatih satu cara untuk merawat EPK. Kita ajari keluarga untuk menilai kalau misalnya pasiennya marah itu ya, mau melakukan kekerasan, yang harus dilakukan ini. Itu SP1. SP2 juga sama, melatih keluarga untuk membimbing membantu pasien minum obat. SP3 melatih keluarga membimbing mengontrol PK dengan cara verbal spiritual. SP4 menjelaskan tentang pencegahan kekambuhan, memotivasi keluarga untuk follow up ke vaskes terdekat setelah pasien diperbolehkan pulang. Dan di SP5 itu evaluasi keseluruhan, termasuk menilai kemampuan keluarga merawat pasien dan melakukan kontrol ke vaskes terdekat. Bedanya adalah kalau di pasien itu kan kita ketemu pasien setiap hari ya, tapi kalau keluarga seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, kan keluarga eh, tidak tidak
setiap hari ke rumah sakit jiwa, beda dengan rumah sakit umum. Sakit umum kan hampir tiap hari malahan ada keluarga yang mendampingi. Rumah sakit jiwa kan tidak. Oleh karena itu, kalau di pasien tadi, kita bisa melakukannya uh, hari pertama fokus ke SP1 misalnya sampai benar-benar pasien bisa. Gitu ya. Ini contoh ya, tidak selalu seperti itu. Nanti di shift berikutnya atau di hari berikutnya kita fokus ke SP2 sampai benar-benar bisa dan seterusnya. Tapi pada keluarga, karena keluarga itu tidak setiap hari di rumah sakit, ya kita bisa saja sekali pertemuan itu 3 SP misalnya, 4 SP misalnya. Nanti baru ketika dia mau pulang, pasien itu mau pulang, maaf, keluarga menjemput kita SP5. Ya, karena kan kita tidak bisa memprediksi kapan keluarga itu datang. Gitu ya. Bisa langsung 4 SP ya silakan. Nanti kalau keluarga datang lagi sebelum pasien dinyatakan pulang, ulangi lagi 4 SP itu. Sampai akhirnya ketika pasien boleh dinyatakan pulang dan kita telepon keluarganya, Bu tolong dijemput, atau Pak tolong dijemput, kita lakukan SP5. Caranya yang berbeda seperti itu. Nah, sebenarnya kita menggunakan SP pun itu di Sigi pun ada. Jadi ada padanan SP dengan Sigi ya. Kalau SP1 contohnya tadi ya di RPK itu sebenarnya padanannya di Sigi itu ada terapi relaksasi, promosi coping, pencegahan perilaku kekerasan, edukasi manajemen stres yang tadi sudah saya sebutkan, sudah saya contohkan itu ya. Itu ternyata mirip lah dengan SP1 di beberapa tindakannya ya, tidak semuanya. Itu juga dengan SP obat kita bisa di pencegahan perilaku kekerasan itu juga ada ngomongin tentang obat, di pemberian obat juga di Sigi itu juga menjelaskan tentang obat sama seperti di SP2 RPK. Di SP3 ada label di Sigi itu latihan asertif. Karena di latihan asertif itu kita bantu pasien untuk mengungkapkan marahnya dengan baik, ya, eh, mengungkapkan perasaannya dengan benar tanpa harus melukai orang lain. Itu mirip dengan di SP3. Kemudian kalau di SP4, di Psiki, itu ada yang namanya dukungan spiritual. Nah, jadi balik lagi, Anda mau pakai yang mana nanti di rumah sakit jiwa tempat Anda praktek, baik sebagai mahasiswa atau ketika Anda nanti lulus, dilalai atau kebetulan Anda bekerja di rumah sakit jiwa ya, nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Yang penting di pertemuan sebelumnya saya ngomong jangan gaduh-gaduh gitu aja, jangan campur-campur. Nah, masing-masing punya konsepnya sendiri-sendiri. Ya, dan tentu saja konsep itu tujuannya kan satu, membuat pasien gangguan jiwa menjadi mandiri, gitu ya. Boleh bisa melakukan fungsinya, fungsi sehari-harinya dengan normal. Intinya kan itu. Nah, yang penting jangan buat campur adukkan. Kalau pakai diagnosa tunggal dan SP ya udah ikutin saja patronnya, ikuti saja aturannya. Juga dengan 3S, ikuti aturannya. Dimulai dari yang SDKI harus 80% tanda gejala mayor untuk diagnosa aktual itu terpenuhi. Kemudian dari SLK psikinya Anda bisa pakai tautannya itu, Anda bisa cari dari luaran utama, luaran tambahannya, intervensi utama, intervensi tambahannya, atau pendukung gitu ya. Tapi kita bisa pilih dengan bebas gitu ya, sesuai dengan kondisi pasien. Jangan eh, Indonesia Raya, jangan kamu samaratakan pasien-pasienmu, ya walaupun diagnosanya sama. Gitu. Termasuk juga implementasinya yang sesuaikan dengan SOP. Ya. Selain kita sesuai SOP saat melakukan implementasi, ya jangan lupa komunikasi terapeutiknya digunakan. Gunakan diri Anda seutuhnya untuk membantu pasien mengatasi masalahnya. Karena eh, eh, di jiwa itu kan kembali lagi adalah cara merespon dengan tepat. Jiwa itu kan perilaku, emosi, pikiran, cara bicara, dan semuanya yang sudah kita pelajari atau kita bahas di pertemuan pertama itu. Ya, sehingga komunikasi terapeutik dari kita melihat pasien, mengamati pasien, mendengar dengan baik, sampai kita
merespon ya, berpikir terlebih dahulu sebelum apa yang kita omongkan, termasuk bagaimana menggunakan sentuhan itu ya, itu kita pikirkan gitu ya. Karena hmm, ya salah ngomong aja bisa membuat pasien itu makin gangguan jiwa. Ya, salah ngomong aja bisa membuat pasien itu makin rendah harga dirinya, gangguan jiwanya makin berat, makin isolasi sosial misalnya. Makanya belajar komunikasi terapeutik dengan baik dan benar. Itu ya, jangan hanya secara teori toh. Ya belajarnya dengan teman Anda sendiri dulu lah. Ya, belajar dengan teman Anda sendiri. Anda tidak perlu menunggu sampai ke rumah sakit jiwa, dalam arti maksudnya praktek di rumah sakit jiwa. Tapi gunakan sehari-hari ya, bagaimana Anda merespon kalimat teman Anda dengan benar gitu ya. Bagaimana Anda berpikir dulu sebelum ngomong supaya omongan Anda itu tidak melukai jiwa teman Anda, termasuk ketika mikir dulu sebelum Anda nulis lewat WA, ya, supaya tulisan Anda itu tidak melukai jiwa orang itu. Bahkan emoticon yang Anda pilih itu juga dipikirkan. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita praktekkan setiap hari untuk meningkatkan kemampuan komunikasi terapeutik kita. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap belajar, tetap berusaha itu loh ya. Misalnya contoh mahasiswa WA saya itu ya, walaupun eh, caranya enggak pas, waktunya enggak pas. Bagaimana saya merespon itu supaya tetap bisa mengedukasi mahasiswa ini, tapi juga tidak melukai jiwanya, bukan dengan emoticon binatang gitu kan, atau menggunakan kalimat-kalimat yang menghina dia gitu ya. Itu contoh sederhana yang bisa kita praktekkan sehari-hari supaya nanti ketika kamu praktek di rumah sakit jiwa ketemu pasien yang sudah mengalami gangguan jiwa itu kamu benar-benar bermanfaat gitu loh. Bukan terus apa jeneng eh, malah bikin pasien gangguan jiwamu makin gangguan jiwa. Janganlah ya, jangan sampai kita nambah hal-hal yang jelek gitu ya, tapi sebaliknya kan kita nambah nama. Kerjakan apa yang Anda tulis dan tulislah apa yang Anda kerjakan. Itu prinsip dokumentasi dalam implementasi. Jangan buat tambah-tambahin, jangan buat kurang-kurangi. Ya, jangan juga apa istilahnya bohong ya, supaya dapat nilai baik gitu. Jangan, ya udah kerjakan saja karena ini kan proses belajar gitu ya. Kerjakan apa yang Anda tulis, tulis yang Anda kerjakan ya. Ini proses belajar, jadi jangan di proses belajar ini Anda bohong ya. Ya udah tulis saja apa adanya, itu kan nanti akan ada eh, bimbingan atau nasihat dari dosen Anda sehingga Anda bisa lebih baik di pertemuan berikutnya ke pasien. Nah, untuk evaluasi prinsipnya tidak beda dengan asuhan keperawatan yang lain gitu ya, di subjek dan objektif. Kalau kita menggunakan swab ya berarti kan evaluasinya akhir sip. Tapi kalau Anda menggunakan evaluasi respon ya berarti per implementasi itu Anda tulis respon subjektif, respon objektif dari pasien setelah kita melakukan implementasi gitu ya. Lihat lagi teorinya. Kalau kita menggunakan swab, evaluasi akhir, shift, ya S-nya adalah data subjektif pasien setelah implementasi selama satu shift itu untuk diagnosa tersebut, satu diagnosa tersebut ya. Jadi untuk diagnosa RPK dalam satu shift itu Anda sudah melakukan apa saja untuk RPK. Rasanya aneh kalau misalnya dalam satu shift yang 8 jam itu di rumah sakit jiwa Anda hanya melakukan satu tindakan ke pasien. Itu aneh gitu loh, karena eh, kebiasaan di rumah sakit jiwa itu beda dengan kebiasaan di rumah sakit umum yang mana setelah operan itu kan terus langsung sibuk, kerjanya banyak lah istilahnya ya, buat infus rawat luka sampai mungkin baru istirahat jam 12 dari jam 8 tadi ya. Tapi kalau di rumah sakit jiwa itu kan tidak se hektik itu
ya, eh, bahkan terkesannya lebih santai. Jangan sampai karena terkesan lebih santai itu Anda nggak ngapa-ngapain gitu ya. Satu diagnosa, satu tindakan doang setiap shift. Ada bisa banyak tindakan itu ya kalau kita menggunakan 3S tadi. Ya, jadi selama satu shift itu Anda sudah melakukan apa saja untuk diagnosa. Satu diagnosa tadi misalnya RPK, itu tulis hasilnya ya di akhir shift gitu ya. Pak, Bu, tadi sehari ini saya sudah mengajarkan Bapak tentang cara mengontrol perilaku kekerasan. Nah, Bapak sudah lakukan apa saja nih? Ya kan, gimana perasaan marahnya selama satu shift ini tadi dipraktekkan dan nafas dalamnya. Berapa kali Bapak praktek, hasilnya seperti apa? Tadi Bapak sempat menemukan apa namanya situasi-situasi yang membuat Bapak marah tidak? Bagaimana bagaimana cara Bapak mengatasinya? Apakah Bapak marah? Marahnya bisa Bapak kontrol atau tidak? Itu termasuk juga mengamati sepanjang hari itu hasil pengamatan Anda selama satu shift itu Anda tuliskan di DSDO, di SWOT, itu ya. Dan usahakan fokus pada kriteria hasil yang kita tetapkan untuk diagnosa tersebut. Ya, contoh kalau tadi ya di isolasi sosial kan eh, luarannya adalah keterlibatan sosial dengan salah satu kriteria hasilnya adalah minat terhadap interaksi meningkat. Ya kita evaluasi dalam satu shift itu secara subjektif atau objektif bagaimana minatnya terhadap interaksi. Kita tanya, Pak, sehari ini kan sudah saya dorong Bapak untuk bersosialisasi, gitu kan ya. Gimana? Apakah Bapak minat enggak mengikuti TAK, terapi kelompok, minat enggak makan bersama dengan teman-teman yang lain, sambil kita sehari itu observasi. Itu ya. Jadi usahakan juga fokus ke kriteria hasil. Walaupun Anda bisa menambahkan di SDO yang lain, gitu ya. Tapi jangan sampai yang kriteria hasil yang kita sudah tetapkan itu malah tidak dievaluasi. Karena kan sama seperti dokter ya, sama seperti dokter kasih obat untuk batuk pilek gitu ya selama 5 hari kan yang dievaluasi adalah batuk pileknya, bukan yang lain gitu ya. Bukan cara makannya gitu ya, walaupun itu juga penting gitu ya, makannya apa, apakah bergizi atau tidak supaya bisa membantu menyembuhkan batuk pileknya kan. Tapi kan utamanya ketika dokter ngasih obat batuk pilek yang dia evaluasi apa, ya batuk pileknya kan, itu yang utama. Jadi sama ketika kita melakukan tindakan untuk risiko perilaku kekerasan atau isolasi sosial tadi, kita lihat lagi kriteria hasilnya apa saja. Nah, fokus ke situ, di SDO-nya, evaluasinya. Nanti tambahan-tambahan data yang lain bolehlah untuk melengkapi selama ada hubungannya dengan diagnosa yang kita tegakkan itu. Nah, di tujuan kan kita tinggal lihat aja tuh tadi kriteria hasilnya. Oh, kriteria hasilnya kemarin minat terhadap interaksinya skornya masih satu. Misalnya, hari ini setelah saya dorong, saya dukung, saya motivasi pasien untuk terlibat secara aktif di eh, bangsa gitu ya. Saya lihat nih minatnya bagaimana, naik enggak dari skor 1 ke skor 2 contoh. Ya. Nah, di situ kan kalau di DSDO-mu lengkap terkait kriteria hasil tadi, kita bisa menyimpulkan ya tujuan kita tercapai atau belum. Ya, jelas belum kalau misalnya baru 1 hari ya. Ya, kan tadi kan 5 kali 24 jam gitu ya. Targetnya kan meningkat. Nah, di hari kedua kan belum. Tapi kan kita sudah punya data. Oh, ini dia ada di skor berapa. Nah, itu sebabnya kan saya minta kemarin bikin catatan khusus itu ya. Bikin catatan khusus yang mungkin kita tidak bisa masukkan di tujuan ini ya, di penulisan tujuan karena tujuan kan tercapai atau belum gitu ya, jelas belum, tapi kan belumnya itu kita punya data. Ya, kita punya catatan, oh ini minat terhadap interaksinya sudah naik sebenarnya tapi dari 1 ke 2, sedangkan target saya adalah 5 tuh, makanya kita bisa menjustifikasi bahwa tujuannya itu belum tercapai. Jangan sampai nanti kamu ditanya oleh si A-mu, dosenmu gitu ya, ini tujuan belum tercapai, apa datanya? Saat sudah sampai mana ini di hari pertama? Kamu udah bingung gitu ya.
bingung. Pokoknya yang penting nanti hari terakhir tercapai lah Pak. Nggak boleh. Itu kalau dibawa ke pengadilan pun juga akan kalah Anda. Nah, makanya untuk belajar Anda bisa tulis langsung juga boleh. Oh, tujuan belum tercapai karena dia masih skornya 2 atau dalam kurung Anda kasih keterangan skornya 2. Boleh seperti itu. Ya, kalau untuk pembelajaran. Nanti kalau untuk praktek kan siapa tahu ketika Anda sudah lulus dan praktek sudah ada apa kayak jenenge sistem informasi, ya, aplikasi untuk memudahkan. Jadi kita tidak tulis manual lagi, itu lebih enak lagi. Ya, kita tinggal masukin aja, oh hari ini kriteria hasilnya di skor berapa, skor berapa, skor berapa, selesai. Ya kan? Nanti akan terhitung sendiri oleh si aplikasi itu, terus langsung tertulis tujuannya tercapai sejauh mana atau belum tercapai sejauh mana. Itu juga bisa kita tuliskan atau masalah teratasi atau belum. Sederhananya adalah kalau kita bikin luaran, seperti diagnosa isolasi sosial tadi, kita bikin luaran dengan kriteria hasilnya 4 contohnya ya, kita bisa kita baru bisa menyimpulkan bahwa masalah itu teratasi kalau apa semua kriteria hasil tadi di mana kriteria hasilnya itu memang sudah maksimal, kita tentukan maksimal itu tercapai. Jadi kalau kriteria hasilnya memang kita tentukan ke skor 5 semua dan itu tercapai ya seharusnya masalah sudah teratasi. Tapi kalau misalnya kriteria hasilnya karena smartnya tadi ternyata oh ini yang bisa dicapai pasien dalam waktu 5 kali 24 jam itu skornya 3. Nah, belum tentu ketika kriteria hasilnya terpenuhi masalah teratasi karena kan skornya masih 3, belum 5. Nah, bisa dipahami ya. Nah, itu Anda pikirkan, jadi jangan jadi robot itu loh maksud saya. Ya, masalah belum teratasi, mentang-mentang baru hari pertama. Tapi ada justifikasinya tadi saya bilang. Ya memang betul kalau masalah belum teratasi. Tapi Anda harus bisa menjustifikasi dengan data. Kenapa Anda menyimpulkan masalah belum teratasi? Bukan karena baru hari pertama, bukan. Tapi, oh ini loh datanya. Kriteria hasilnya masih skornya 1, 1, 1, 1. Udah jelas target saya skornya 5. Kalau 1, 1, 1 kan berarti masalah jelas belum teratasi. Itu juga kita bisa menambahkan kemampuan pasien di poin analisa ini. Oh, pasien sudah mampu apa nih dari yang kita ajarkan untuk uh, dilakukan pasien. Ya, misalnya pada RPK tadi, oh pasien sudah mampu melakukan nafas dalam untuk mengurangi marahnya. Seperti planningnya, kita tuliskan nomor intervensi yang direncanakan mau dilanjutkan, dihentikan, atau ada perubahan untuk dapat ditambahkan di P ini. Ini sama lah. Ya, ini sama. Ada bisa tuliskan lanjutkan intervensi nomor berapa. Bahkan beberapa menyarankan tulis. Untuk belajar ya, tulis lengkap itu ya. Apa ya intervensi yang kamu mau lanjutkan. Ini pun juga harus dipertimbangkan. Ada justifikasinya. Contoh lah ya, sederhana yang isolasi sosial tadi. Anda harus analisis ya, dari DSDO-nya tadi. Ini skor luarannya atau kriteria hasilnya masih di 1 nih. Saya sudah melakukan tindakan dari 1 sampai 5, 5 tindakan itu. Anda analisis apakah memang skor ini tetap di 1 karena tindakan saya kurang atau sebenarnya tindakan saya sudah bagus tapi kondisi pasien lah yang menyebabkan isolasi sosialnya masih di skor 1 semua kriteria hasilnya. Nah, ini Anda analisis supaya di planningnya Anda bisa menentukan apakah 5 ini saya lanjutkan karena saya percaya nih sebenarnya 5 ini sudah efektif hanya karena kondisi pasien saja yang belum berespon dengan baik makanya dia skornya masih 1. Ataukah Anda analisis ini kurang 5 tindakan ini sehingga Anda tambahkan jadi tindakan 6, tindakan ke-7, tindakan 8. Anda tuliskan di planning itu berdasarkan DSDO di shift itu tadi. Nah, jadi kembali lagi yang penting di A dan B adalah justifikasi. Jangan asal nulis. Ya, belajar mikir gitu ya. Kenapa saya menulis ini? Datanya apa?
Nah, jangan kata orang ya, jangan asal yakin aja. Tapi benar-benar data, fokus ke data. Ya, dan dokumentasi kita itu kan yang dipertanggungjawabkan secara legal, secara hukum. Jangan sampai nanti kalau terbiasa, jangan sampai Anda terbiasa di mana di perkuliahan ini terus akhirnya nanti di prakteknya Anda juga ngikut dan akhirnya salah dokumentasi. Anda yang disalahkan kalau terjadi apa-apa ke pasien. Baik, saya rasa itu ya nanti bisa di di RMS ya apa yang harus Anda kerjakan berikutnya terkait dengan materi ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian materi dari saya. Terima kasih semuanya.